Desa Pujian tampak tenang di mata luar, namun tanahnya menyimpan perjanjian berdarah antara manusia dan kegelapan. Di balik senyum para penduduk, ada mata-mata yang tak pernah tidur, tuyul, genderuwo, hingga roh pesugihan yang haus tumbal. Ketika seorang wanita muda bernama Lestari datang membawa cahaya iman, ia tak hanya mengusik kenyamanan warga, tapi juga membangunkan kekuatan kelam yang selama ini diam dalam bayang-bayang. Tubuh-tubuh mulai terbelah, hewan peliharaan menghilang, dan langit tak lagi biru. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan selamat, tapi siapa yang cukup kuat menatap terang tanpa terbakar oleh kutuk masa lalu. Di sebuah desa pesisir selatan Yogyakarta, ombak tak sekadar menggulung pasir, melainkan menyimpan cerita-cerita mistis yang telah diwariskan turun-temurun. Penduduk desa hidup dalam harmoni dengan laut, bukan hanya karena mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan, tetapi karena mereka percaya laut adalah tempat tinggal para makhluk halus. Setiap bulan sura, sesajen berupa kepala kerbau, bunga 7 rupa, dan dupa dibawa oleh warga ke bibir pantai dalam ritual larung sesajen. Mereka memohon perlindungan dan berkah dari para penguasa laut. Di antara mereka ada Mbah Rono, dukun tertua yang dianggap sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia roh. Ia sudah puluhan tahun memimpin ritual, dan dipercaya mampu membaca pertanda dari alam. Namun, generasi muda mulai mempertanyakan kepercayaan itu, termasuk Lestari, remaja perempuan berumur 17 tahun yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ayahnya adalah nelayan, dan ibunya seorang penjual ikan, tetapi Lestari sering merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua yang diajarkan kepadanya. Pak Lurah, pemimpin desa yang bijak, selalu menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan warga. Ia memfasilitasi semua ritual dan mengatur logistiknya, tapi tak pernah secara terbuka menyatakan keyakinannya. Ia tahu betul bahwa mempertanyakan kepercayaan turun-temurun bisa memecah belah warganya. Namun tanda-tanda alam mulai berubah. Ikan-ikan yang biasanya berlimpah kini menghilang tanpa jejak. Perahu-perahu kembali dengan hasil tangkapan kosong. Burung laut terbang rendah dengan suara resah, seakan menyampaikan sesuatu. Dan pada malam-malam tertentu, terdengar suara-suara dari laut, suara gaib yang tak pernah terdengar sebelumnya, seperti nyanyian sedih atau ratapan panjang. Lestari mulai resah. Ia menyimpan sebuah buku tua tentang agama yang pernah ia temukan di perpustakaan sekolah, yang berisi kisah-kisah nabi dan mukjizat. Ia mulai membandingkan antara isi buku itu dan kepercayaan desanya. Diam-diam, ia merasa ditarik pada kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak memerlukan sesajen atau pengorbanan. Suatu malam, ketika warga tengah menggelar ritual malam pemanggilan roh leluhur di pesisir, Lestari diam-diam menghindar dan memilih berjalan ke bukit yang menghadap laut. Dari sana ia melihat gelombang laut berkilauan aneh, dan bayangan putih seakan menari di atas permukaan air. Seketika bulu kuduknya meremang. Mbah Rono, yang memimpin ritual malam itu, tampak gelisah. Api dupa tiba-tiba padam ditiup angin dingin dari arah laut, dan suara nyanyian gaib terdengar jelas. Ia tahu, ini bukan pertanda baik. Ia memerintahkan semua orang untuk segera pulang, namun tidak menjelaskan alasannya. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Keesokan paginya, seekor paus terdampar di pantai. Matanya terbuka, namun tubuhnya tak bergerak. Para tetua desa berkumpul, mencoba membaca makna dari kejadian ini. Laut sedang marah, kata Mbah Rono lirih, menatap cakrawala dengan mata yang tak berkedip. Tapi Lestari punya perasaan lain, seakan paus itu adalah utusan dari sesuatu yang lebih kudus, bukan kutukan. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh di sebuah buku catatan rahasia. Setiap malam, ia berdoa dengan kata-kata dari buku tua yang ia temukan,
bukan mantra-mantra dukun. Dan di akhir setiap doanya, ia merasa hangat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menyentuh hatinya. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang dari arah laut, membawa aroma asin yang pekat dan suara gemuruh yang tak biasa. Warga desa yang biasa tidur dengan nyanyian ombak, kini terbangun oleh suara seperti auman raksasa dari kedalaman laut. Lestari berlari keluar dari rumahnya, menatap ke arah laut yang menghitam. Di kejauhan, ombak besar menjulang seperti tembok raksasa. Gelombang pasang datang tanpa ampun. Air laut menerjang daratan, menghancurkan rumah-rumah, menyapu perahu, dan menggulung tubuh manusia dalam sekejap. Jeritan terdengar di mana-mana, tapi cepat tenggelam dalam gemuruh air dan reruntuhan. Lestari sempat melihat kedua orang tuanya terseret arus, namun dirinya sendiri terdorong ke atas bukit oleh kekuatan tak terlihat. Ia terjatuh dan pingsan. Ketika ia sadar, matahari sudah tinggi. Desa di bawahnya hanya tinggal puing-puing. Tanah longsor menelan separuh wilayah utara, dan jalanan yang biasa ramai kini menjadi lumpur penuh reruntuhan. Warga yang selamat berkumpul dengan tubuh gemetar dan mata kosong. Di antara mereka tidak ada lagi para dukun utama, termasuk Mbah Rono, hilang di telan malam. Lestari turun perlahan dari bukit, berjalan melewati mayat-mayat yang belum sempat dikuburkan. Ia menangis, namun tidak hanya karena kehilangan orang tua dan rumah, tapi karena ia merasa sesuatu telah berubah untuk selamanya. Alam seperti memberontak, tapi sekaligus ingin menyampaikan sesuatu. Suara tangisan aneh kembali terdengar dari laut, tapi kali ini lebih mirip ratapan perempuan. Warga ketakutan dan menutup telinga, bersembunyi dalam tenda darurat yang mereka buat dari sisa-sisa genteng dan papan. Pak Lurah mencoba menenangkan mereka, tapi ia sendiri tampak linglung dan tak berdaya. 3 hari berlalu dalam duka dan ketidakpastian. Tidak ada bantuan dari luar, seakan desa itu benar-benar terputus dari dunia. Pada malam keempat, cahaya lembu terlihat dari arah bukit, tempat di mana sebelumnya hanya ada padang ilalang. Warga yang penasaran naik perlahan ke bukit, dan mereka menemukan sebuah gereja kecil berdiri di sana. Arsitekturnya sederhana, dari kayu dan batu, namun bersinar pelan dalam kegelapan. Di puncaknya ada salib besar yang memancarkan cahaya hangat. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Tidak ada suara palu atau keramaian pembangunan sebelumnya. Sebagian besar warga menganggap bangunan itu sebagai kutukan baru. Itu bukan dari kita, kata seorang tetua. Itu bukan rumah roh laut. Namun Lestari, dengan tubuh lemah dan luka-luka di kaki, justru tertarik. Ia merasa disambut. Ketika ia menyentuh pintu gereja itu, sebuah suara lembut terdengar, memanggil namanya. Lestari, suara itu berkata. Tidak mengancam, tapi penuh kasih. Ia membuka pintu dan melihat altar sederhana di dalamnya, dengan sebuah Alkitab terbuka di atasnya. Saat tangannya menyentuh kitab itu, sebuah rasa damai mengalir dari ujung jari ke dadanya, membuatnya menangis tanpa tahu alasannya. Lestari tahu, ini bukan lagi tentang sesajen atau laut. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar, dan ia siap mencari jawabannya, bahkan jika seluruh desa menolaknya. Keesokan harinya, kabar tentang gereja di bukit menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Warga yang masih dikuasai rasa takut mulai berdebat. Ada yang percaya bangunan itu membawa kutukan lanjutan, sementara sebagian lainnya, terutama para anak muda, penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Ia mencoba menenangkan keadaan, namun suasana berubah tegang ketika seorang pria bernama Pak Samin, salah satu pengikut setia Mbah Rono,
berdiri dan menunjuk gereja sebagai penyebab bencana. Ini semua karena pengkhianatan terhadap roh laut. Kita membiarkan sesuatu yang asing berdiri di tanah leluhur kita, teriaknya. Lestari yang diam di sudut ruangan menggenggam buku doanya erat-erat. Ia tahu kata-katanya belum akan didengar, tapi suara yang ia dengar di gereja itu masih menggaung di hatinya. Suara yang lembut, penuh kasih, dan tidak menghakimi. Malam harinya, sejumlah warga naik ke bukit dengan obor. Mereka berencana membakar gereja itu. Namun sebelum mereka sampai, angin besar berhembus dari arah laut. Langit gelap seketika, dan suara dentingan lonceng gereja terdengar sendiri, meski tak ada yang menyentuhnya. Warga terkejut. Obor padam. Salah satu dari mereka jatuh tersungkur dan berteriak bahwa ia melihat sosok bersinar berdiri di depan gereja. Ketakutan menyebar, mereka semua lari tunggang langgang kembali ke desa. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati bukit. Lestari kembali ke gereja, kali ini dengan membawa air dan roti sisa bantuan. Ia tinggal di sana, mulai merawat tempat itu, dan membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Setiap malam ia bermimpi tentang cahaya yang turun dari langit, dan suara yang mengatakan, kebenaran akan memisahkan gelap dan terang. Namun ia tahu, waktunya akan tiba, saat desa harus memilih, tetap dalam kepercayaan lama, atau berjalan menuju terang baru yang perlahan-lahan memancar dari bukit sunyi itu. Kehadiran gereja kecil di atas bukit mengundang kegelisahan di hati para tetua desa. Mereka yang selamat dari bencana mulai berbisik-bisik di malam hari, mencurigai bahwa bangunan itu adalah sumber dari murka laut. Itu tempat iblis menyamar, kata salah satu dukun muda yang tersisa. Tak ada yang bisa membangun tempat seperti itu dalam semalam, kecuali mereka yang datang dari dunia lain. Namun Lestari tak peduli. Setiap sore, ia naik ke bukit, duduk di bangku kayu dalam gereja yang sunyi, membaca Alkitab dengan khusyuk, mencari makna dalam setiap ayat. Dan dalam keheningan itulah, ia mulai mendengar suara itu lebih jelas. Bukan hanya memanggil namanya, tapi memberi bisikan, penghiburan, petunjuk, dan kekuatan. Ia merasa tidak sendiri lagi. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, dan jiwanya yang rapuh mulai pulih. Pak Lurah, yang sejak awal bersikap netral, kini berada dalam tekanan. Warga mendesaknya untuk membersihkan bukit dari pengaruh asing. Desa ini punya aturan, Pak. Tempat itu melawan tradisi. Mereka datang membawa parang dan obor, siap membakar gereja kecil itu. Tapi ketika malam tiba dan mereka mulai mendaki, angin tiba-tiba bertiup kencang dari laut, dan kilat menyambar langit meski hujan tak turun. Salah satu warga terpental ke tanah, seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Obor padam. Mereka pun lari ketakutan, tak berani kembali ke bukit. Esoknya, Lestari menemukan secari kain tergeletak di tangga gereja. Kain itu bekas ikat kepala salah satu pemuda yang tadi malam ikut membawa parang. Ia menyimpannya, sambil berkata dalam hati, "Aku tidak akan lari dari ini." Desa semakin terpecah. Sebagian warga mulai memandang Lestari sebagai ancaman, menyebutnya anak pembawa sial, penolak leluhur, bahkan pengundang bala. Tapi ada juga segelintir orang, anak-anak muda yang mulai bertanya-tanya, yang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari tradisi yang mereka jalani. Mereka mulai mengikuti Lestari ke bukit, mendengarkan ceritanya, bahkan belajar membaca ayat bersama. Namun ketegangan semakin memuncak ketika malam Jumat Kliwon tiba. Ombak kembali bergejolak, dan suara-suara gaib terdengar dari laut lebih nyaring dari sebelumnya. Kali ini bukan nyanyian, tapi seperti jeritan makhluk yang kesakitan. Seekor burung camar jatuh dari langit dengan tubuh hangus,
seolah terbakar dari dalam. Warga panik. Mereka kembali meminta sesajen, memanggil dukun-dukun tersisa, bahkan menggali kuburan tua untuk mencari tulang leluhur. Tapi Lestari berdiri di tengah lapangan desa dan berkata lantang, "Ini bukan karena kita kurang sesajen. Ini karena kita buta terhadap kebenaran." Suasana menjadi mencekam. Beberapa warga marah dan hendak menyerangnya, tapi tiba-tiba langit terbelah oleh cahaya putih yang menyinari tubuh Lestari. Semua terdiam. Ia berdiri tegak, tak takut, dengan mata penuh keyakinan. Dan malam itu, mimpi semua warga dipenuhi oleh satu sosok, seorang perempuan bercahaya yang berjalan di atas air, mengulurkan tangan, dan berkata, "Waktunya telah tiba." Sejak malam Jumat Kliwon itu, suasana desa Pujian berubah drastis. Bukan hanya karena kilatan cahaya misterius yang menyinari tubuh Lestari, tapi karena sesuatu yang lebih dalam telah terusik. Ketika fajar menyingsing, langit timur tampak kelabu meski matahari terbit. Angin dari laut membawa aroma amis, seperti darah dan garam. Warga yang semula keras menentang Lestari mulai ragu. Dalam hati kecil mereka tumbuh benih pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Lestari sendiri merasa tubuhnya berubah. Bukan secara fisik, tapi jiwanya, ada sesuatu yang menguatkannya dari dalam, seolah seluruh luka masa lalu, seluruh penderitaan dan kesendirian yang ia lalui sejak bencana, dibentuk menjadi sebuah fondasi baru. Ia bangun lebih awal dari biasanya, membersihkan halaman gereja kecil dengan sapu lidi, menyalakan lilin, dan berdoa dalam diam. Di dalam keheningan itu, ia mulai merasakan kehadirannya menenangkan, seolah sosok tak terlihat berdiri di sampingnya, menjaganya. Ia tak lagi mendengar suara itu sebagai bisikan samar, melainkan sebagai nyanyian. Nyanyian lembut dalam bahasa yang tak ia mengerti, tapi mampu menenangkan jiwanya yang dulu bergemuruh oleh trauma. Namun, di sisi lain desa, para dukun yang tersisa berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia di bawah rumah panggung milik tetua desa. Di sana, di antara aroma menyan dan asap kemenyan, mereka mengadakan ritual pemanggilan arwah. Salah satu dukun paling tua, Embah Karwo, yang sudah buta sebelah, menatap kosong ke langit-langit sambil bergumam, "Anak itu membawa cahaya yang menantang kegelapan kita. Jika tak dihentikan, seluruh keseimbangan akan berubah." Para dukun percaya bahwa Lestari bukan sekadar gadis biasa, tapi semacam utusan dari dunia lain, dunia yang selama ini mereka lawan dengan mantra, sesajen, dan pengabdian pada roh laut. Mereka memutuskan, Lestari harus disingkirkan sebelum malam bulan purnama tiba. Sementara itu, jumlah pengikut Lestari semakin bertambah, terutama di kalangan anak muda dan para janda yang kehilangan suami dalam bencana. Mereka menemukan penghiburan dalam ayat-ayat yang dibaca Lestari, dalam lagu pujian yang ia ajarkan, dan dalam ketenangan yang terpancar dari dirinya. Mereka menyebutnya cahaya pujian, bukan lagi sekadar nama seorang gadis, tapi simbol harapan baru di tengah runtuhan keyakinan lama. Namun, harapan itu diuji ketika suatu malam, seekor kucing hitam ditemukan mati tergantung di pintu gereja. Di perutnya tertulis huruf-huruf aneh dengan darah, seperti mantra kutukan. Salah satu anak muda yang setia menemani Lestari muntah melihatnya, sementara yang lain gemetar. Tapi Lestari, dengan tenang, mengubur kucing itu dan berdoa panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya, suara langkah kaki tanpa tubuh terdengar di sekitar bukit, dan api lilin di dalam gereja sering padam sendiri meski tak ada angin. Suatu malam, Lestari bermimpi. Ia berada di tengah lautan yang tenang, berdiri di atas permukaan air yang berkilau seperti kaca. Di hadapannya, seorang perempuan berpakaian putih bersinar, dengan wajah teduh dan suara seperti nyanyian gereja. "Kau tak sendiri,"
katanya. Tapi kau harus siap. Kegelapan tak akan tinggal diam. Saat terbangun, Lestari tahu bahwa waktunya sudah dekat, waktu di mana kepercayaan, keberanian, dan cinta akan diuji dengan darah. Dan benar saja, keesokan harinya, kabar menyebar, seorang pengikut Lestari ditemukan pingsan di hutan, tubuhnya penuh luka cambuk, dan lidahnya nyaris putus. Tak ada jejak pelaku, tapi di pohon tempat ia ditemukan tergantung sebuah sesajen dengan tulang ayam, rambut manusia, dan kertas bertuliskan pengkhianat leluhur. Desa kini terbagi jelas, antara mereka yang tetap teguh pada tradisi kegelapan, dan mereka yang mulai melihat cahaya. Di tengah perang tak kasat mata itu, Lestari berdiri sendirian di altar gereja kecil, memandangi salib di atas dinding kayu, dan berbisik, "Kalau ini memang jalanmu, aku akan terus maju. Meskipun aku harus mati." Dan malam itu, nyanyian dalam gelap terdengar semakin nyaring dari arah laut. Tapi kali ini, Lestari menyambutnya dengan lantunan mazmur dari mulutnya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rentetan ketegangan yang nyaris tak memberi ruang bagi warga desa Pujian untuk bernapas lega. Seperti tali yang ditarik terlalu kencang, desa itu hidup dalam kecemasan yang menyesakan. Meskipun matahari tetap terbit di ufuk timur, sinarnya terasa dingin dan muram, seolah enggan menyentuh tanah yang sedang berseteru antara terang dan gelap. Desa itu kini bukan lagi ladang damai seperti dahulu, melainkan medan perang senyap yang penuh bisikan gaib, tatapan curiga, dan upacara rahasia di tengah malam. Para pengikut Lestari yang semula antusias, mulai dihantui oleh rasa takut yang merayap perlahan. Bukan karena keyakinan mereka goyah, tetapi karena tekanan dari warga desa yang masih setia pada ajaran lama semakin brutal dan tanpa belas kasihan. Lestari sendiri kini seperti api kecil di tengah padang rumput kering. Cahaya yang ia bawa mulai membakar ketenangan palsu yang selama ini meninabobokan desa Pujian. Ia tidak lagi hanya menyampaikan pujian-pujian dan ajaran kasih dari mimbar kayu gereja kecilnya. Ia turun langsung ke rumah-rumah, menyambangi para janda tua yang tak berani datang ke gereja, mendampingi anak-anak yang menangis di malam hari karena dihantui mimpi buruk, bahkan memandikan jenazah seorang bayi yang konon mati akibat kutukan pesugihan neneknya. Ia melakukan semuanya tanpa pamrih, dengan wajah tenang dan doa yang lirih. Tapi semakin terang ia bersinar, semakin gelap pula kekuatan yang berusaha meredupkannya. Puncaknya terjadi pada malam menjelang bulan purnama. Ketika Lestari selesai memimpin pujian malam bersama beberapa pengikutnya, mereka dikejutkan oleh jeritan seorang anak muda dari luar gereja. Tubuhnya penuh luka cakaran, bajunya robek-robek, dan matanya merah karena ketakutan. Dengan suara terbata, ia menunjuk ke arah pintu masuk gereja. Lestari dan yang lain berlari keluar, dan di sanalah mereka melihatnya. Darah segar disiram di depan pintu gereja, membentuk simbol misterius menyerupai mata satu, simbol yang dikenal sebagai lambang pengawas dari Laut Selatan. Di tengah-tengah darah itu, tertancap sebuah pisau pusaka dengan gagang hitam berukir wajah setan. Pisau itu masih bergetar, seolah baru saja ditancapkan oleh tangan tak kasat mata. Malam itu, suasana menjadi semakin mencekam. Lestari menyuruh semua jemaatnya tetap di dalam gereja dan berdoa. Ia sendiri, tanpa ragu, mencabut pisau tersebut dan menggenggamnya. Pisau itu panas, bukan seperti logam biasa, tapi seperti bara neraka yang dituang ke telapak tangannya. Tapi Lestari tidak meringis. Dengan mata terpejam, ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi dan berseru dalam doa, "Tuhan yang hidup, Engkau yang lebih besar dari segala roh jahat, sucikan tempat ini. Lindungi umat MU, dan bakarlah kuasa kegelapan yang ingin mencuri damai MU." Udara di sekelilingnya bergetar. Angin malam berubah menjadi hembusan kencang yang memadamkan obor dan lilin.
Tapi dari mulut Lestari, pujian justru terdengar semakin nyaring. Lagu-lagu rohani mengisi udara malam itu, membentur dinding-dinding gereja dan menembus kegelapan yang berusaha menyelimuti mereka. Sementara itu, di sisi lain desa, para dukun menyadari bahwa kekuatan mereka tidak lagi mutlak. Embah Karwo, yang memimpin ritual malam itu, mulai batuk darah. Ia gemetar dan berteriak bahwa cahaya dari atas gunung telah turun dan menembus lapisan pelindung mereka. Seorang dukun perempuan, Nyai Samirah, mencoba membaca pertanda lewat kobaran dupa, tetapi asapnya justru membentuk wajah Lestari. Mereka panik. Ini bukan sekadar anak yang keras kepala. Ini adalah pertempuran takdir. Dan dalam keputusasaan, mereka sepakat, jika mantra dan teror gaib tak mempan, maka cara lama harus digunakan, darah harus dibalas dengan darah. Menjelang subuh, Lestari tak tidur. Ia duduk di altar gereja, ditemani dua gadis kecil yatim piatu yang meringkuk di pelukannya. Ia tahu, hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa Tuhan yang ia sembah bukan Tuhan yang tidur. Dalam diam, ia memandang salib kayu sederhana di dinding dan berkata lirih, "Jika aku harus mati, maka biarlah itu menjadi benih kehidupan bagi desa ini." Ia lalu menyalakan lilin terakhir yang tersisa, dan dalam cahayanya, ia melihat wajah ibunya tersenyum di balik tirai malam. Dan dari luar gereja, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Berat, pelan, tapi pasti. Dan suara lain mulai mengikuti, tangisan bayi, raungan anjing, dan suara genderang yang pernah hanya terdengar saat ada tumbal manusia diserahkan pada laut. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Subuh itu, desa Pujian tidak menyambut cahaya fajar seperti biasa. Kabut yang tebal menggulung turun dari lereng gunung, menyelimuti rumah-rumah warga seperti selimut abu-abu yang menelan warna kehidupan. Suara ayam jantan pun enggan berkokok, seolah makhluk-makhluk bumi tahu bahwa hari itu bukan milik mereka, melainkan milik kekuatan yang lebih purba, lebih tua dari usia desa itu sendiri. Dan ketika matahari mulai menyusup pelan di balik kabut, seorang warga menemukan tubuh tergeletak di tengah persimpangan jalan desa. Tubuh itu terbelah dari bahu ke perut, ususnya tercecer, dan di dadanya tergurat tulisan, "Pemberontak Tuhan," dengan darah kering. Tak ada satupun yang berani mendekat, bahkan anjing-anjing kampung hanya meringkuk dan mengaduh. Semua tahu, itu adalah peringatan, bukan dari manusia, tapi dari kekuatan pesugihan yang merasa terusik. Lestari hanya bisa menatap tubuh korban dari kejauhan, wajahnya pucat namun matanya tetap tenang. Ia mengenali korban itu, Pak Darto, lelaki tua yang baru 2 minggu lalu ikut dalam baptisan dan menyerahkan semua jimat serta sesajen miliknya kepada Api Unggun. Ia memang pernah berkata bahwa malam-malamnya kini damai dan tidurnya lelap sejak mengikuti Tuhan. Tapi kini tubuhnya berakhir sebagai peringatan berdarah. Jemaat Lestari menangis, beberapa ingin meninggalkan desa dan menyelamatkan diri. Tapi Lestari berdiri di tengah mereka, membuka Alkitabnya yang lusuh, dan dengan suara yang berat ia membaca, "Karena bagi aku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ia tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal. Ia hanya meminta satu hal, siapapun yang hendak pergi, harus pergi dengan berkat. Tapi siapapun yang tinggal, harus siap menghadapi malam tergelap sebelum fajar sejati datang. Malam harinya, gereja tidak lagi menjadi tempat sunyi. Ratusan warga yang awalnya memusuhi Lestari kini berdiri di halaman gereja, membawa obor dan senjata tajam. Mereka bukan hendak menyerang, tapi meminta perlindungan. Desas-desus telah menyebar bahwa para dukun dari barat desa melakukan pemanggilan besar-besaran, menggabungkan kekuatan pesugihan Laut Selatan, pesugihan tuyul, bahkan ritual kepala terbang dari tanah Kalimantan.
Suara tangisan anak-anak terdengar dari seluruh penjuru desa, meski anak-anak itu sedang tidur di pangkuan ibunya. Rumah-rumah dibanjiri bau kemenyan, dan beberapa warga mulai kesurupan lalu mencakar wajah mereka sendiri. Desa Pujian berada di ambang kehancuran spiritual. Di tengah kekacauan itu, Lestari memilih untuk berpuasa dan berdoa di dalam gereja selama 3 hari penuh. Ia tidak makan, tidak tidur, dan tidak keluar. Hanya suara nyanyiannya yang kadang terdengar lirih dari dalam gereja, nyanyian pujian yang tak pernah diajarkan oleh siapapun, seolah berasal dari zaman purba yang telah lama dilupakan manusia. Jemaatnya mulai ikut berpuasa. Mereka berdoa bersama, memegang tangan satu sama lain, dan menciptakan lingkaran perlindungan yang tak terlihat. Lestari tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah perang antara kerajaan terang dan kerajaan gelap, dan dia telah menjadi jembatan antara keduanya. Pada malam ketiga, ketika bulan berada tepat di atas gereja, pintu rumah Embah Karwo terbuka sendiri. Dukun tua itu kini tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya menghitam, matanya putih seluruhnya, dan lidahnya menjulur sampai ke dada. Ia memanggil roh pelindungnya, seekor macan gaib bermata merah, dan menyuruhnya menyerang gereja. Macan itu melesat di antara kabut dan mengepung halaman gereja, menerkam semua yang ia anggap ancaman. Tapi sebelum macan itu bisa menyentuh pagar gereja, tubuhnya meledak seperti debu yang tertiup angin. Lestari muncul dari dalam gereja dengan jubah putih, tangannya memegang salib kayu sederhana. Matanya basah oleh air mata, tapi tubuhnya dikelilingi cahaya tipis keemasan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan perlahan, dan setiap langkahnya menggetarkan tanah. Embah Karwo yang melihat itu menjerit keras. Roh-roh jahat yang mengikutinya mulai tercekik. Nyai Samirah muntah darah dan tubuhnya terbakar api tak terlihat. Para dukun satu persatu roboh, dan dari mulut mereka keluar suara mengerikan seperti raungan binatang yang disiksa. Lestari berdiri di tengah lapangan desa, memandang langit, dan berseru, "Roh-roh yang membelenggu desa ini, aku perintahkan kalian dalam nama Yesus lepaskan tempat ini." Langit pun mengguntur. Hujan turun deras, dan di tengah hujan itu, suara tangis bayi, raungan anjing, dan suara genderang yang menakutkan lenyap satu persatu. Ketika pagi tiba, kabut perlahan menghilang. Desa Pujian sepi, tenang, dan lembab oleh hujan semalam. Tubuh Embah Karwo ditemukan di depan rumahnya, terbelah dua dari kepala ke bawah, tanpa darah, hanya luka bersih seolah dipotong oleh cahaya. Di sekelilingnya hanya tersisa sesajen gosong dan tanah yang hangus. Lestari tak muncul pagi itu. Ia ditemukan di altar gereja, pingsan, namun dengan senyum tenang di wajahnya, seperti seseorang yang baru saja menyentuh surga. Dan sejak hari itu, satu demi satu warga datang ke gereja, bukan lagi karena takut tetapi karena mereka tahu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Desa Pujian benar-benar disentuh oleh terang. Desa Pujian adalah potret kecil dari Indonesia yang masih menggenggam erat warisan leluhur dan kepercayaan spiritual lokal. Di sana, laut bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang harus dihormati melalui ritual-ritual larung sesajen. Namun, kedamaian itu mulai retak saat generasi muda seperti Lestari tumbuh dengan pemikiran yang lebih terbuka dan spiritualitas yang berbeda. Di tengah gejolak batin dan pencarian makna, Lestari menemukan kitab tua yang memperkenalkannya pada ajaran tentang kasih, pengampunan, dan terang yang tak berasal dari dunia roh laut, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih agung dan lembut. Ketika bencana tsunami menghantam tanpa peringatan, desa porak-poranda. Rumah-rumah hanyut, suara tangis menggema di antara puing-puing, dan banyak warga kehilangan nyawa, termasuk orang tua Lestari.
Namun, ia selamat secara ajaib, didorong ke bukit oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sejak itu, semuanya berubah. Para dukun menghilang, warga hidup dalam ketakutan, dan dari reruntuhan muncul sebuah gereja misterius yang berdiri tegak di bukit, seolah diturunkan langsung dari langit. Gereja itu memancarkan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, namun juga memunculkan rasa takut bagi mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada kepercayaan lama. Lestari, yang merasa terpanggil oleh gereja tersebut, mulai menjalani transformasi batin. Ia mendengar suara lembut dalam doa, menemukan kekuatan dalam ayat-ayat Alkitab, dan memutuskan untuk menjadi penyambung kasih yang tak terlihat. Namun, misinya tidak mudah. Warga yang terjebak antara trauma dan tradisi mulai resah, terlebih saat fenomena supranatural semakin sering terjadi. Anak-anak kerasukan, ternak mati, dan bayangan hitam muncul di malam hari. Para dukun yang tersisa mencoba melakukan upacara besar, namun hasilnya nihil. Kepercayaan lama mulai goyah, dan kekosongan batin membuat sebagian warga mengintip cahaya baru dari gereja bukit. Dengan berani, Lestari mulai mengajak warga mengenal jalan baru. Ia tidak memaksa, tetapi menghadirkan kelembutan dan harapan melalui cerita tentang kasih yang tidak menuntut tumbal atau sesajen. Sebagian pemuda mulai mendekat, mendengarkan, dan ikut berdoa. Namun, perlawanan tetap datang dari mereka yang menganggap gereja sebagai sumber malapetaka. Di tengah konflik itu, Desa Pujian mengalami malam paling kelam, makhluk gaib menyerang, jerit tangis menggema, dan banyak warga menghilang. Ritual lama gagal menyelamatkan mereka. Dalam keputusasaan, semakin banyak orang berbondong-bondong ke gereja, mencari perlindungan dan damai. Puncak pertarungan bukan terjadi dalam benturan fisik, tapi dalam benturan iman. Lestari mendapatkan penglihatan dalam mimpi, bahwa desa itu pernah membuat perjanjian dengan roh laut, dan kini waktunya diputus. Bersama para pengikutnya, ia mengadakan doa besar di bukit, menyerahkan nasib mereka sepenuhnya kepada Sang Terang. Malam itu badai kembali datang, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyapu bersih kegelapan yang selama ini mencengkeram desa. Saat fajar menyingsing, langit menjadi biru, laut tenang, dan suara gaib tak terdengar lagi. Desa Pujian akhirnya bangkit, bukan dengan kekuatan magis, tetapi dengan keyakinan akan cinta dan harapan. Gereja itu kini menjadi pusat harapan baru. Tak ada lagi larung sesajen, tak ada lagi tumbal, hanya doa yang tulus dan jiwa-jiwa yang perlahan pulih. Lestari tidak menyebut dirinya pemimpin atau nabi, melainkan hanya hamba kecil yang menemukan terang di tengah reruntuhan. Dan dari tanah yang pernah diselimuti oleh kutuk, kini tumbuh bibit kehidupan yang baru, tenang, penuh damai, dan menyambut masa depan yang lebih terang.